Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita sudah membuat insert pada CodeIgniter ya, dimana kita terakhir itu buatnya di kamar ya. Nah, ini sudah kita buat. Nah, jadi kita akan revisi sedikit untuk halaman depan dari hotel syariahnya ya. Nanti ini kita akan ambil dari database gambar ya, judul, tipenya, harganya ya. Nah, ini gimana caranya? Ya, langsung aja kita masuk ke codingan kita. Oke, untuk controllernya adalah welcome ya, kalau nggak salah saya, yang ini. Dan ini dia view-nya. Nah, ini. Oke, ini kita buka dulu. Ini kita hapus beberapa yang nggak penting. Ini kita buka. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita akan buat sedikit model untuk si home ini, control welcome ini ya. Langsung aja ini kita masuk ke model ya. Atau langsung aja lah ya, ini mkamar ini kita copy aja ini. Copy aja, ini dia. Ya. Nah, ini kita ambil aja ini data data modelnya. Nah, begitu. Lalu ini kamar ini kita copy aja. Nah, letakkan di sini. Ya. Kemudian data ini akan kita panggil ke dalam view-nya si home tadi ya, halaman depan ya. Nah, ini data. Nah, begitu ya. Nah, ini welcome controllernya, yaitu merupakan halaman depan dari web kita. Kemudian kita panggil library untuk mkamar dan kita tempatkan function get all tadi di mkamar tersebut di array-nya row dan akan kita tampilkan di view-nya si home ya. Nah, gitu. Kemudian ini ya untuk view-nya home ya. Coba kita perhatikan dulu. 1 2 3 ya, ini ada 3 kolom. Nah, ini kita akan ambil dari si database ya. Database-nya begini. Coba kita lihat untuk database-nya. Ah, ini dia ya, T kamar ya. Nah, ini kita akan ambil dari database ya. Nah, ini kita hapus yang call MD4-nya ini, yang 2 kolom ini. Ini saya perkecil dulu supaya gampang. Nanti kita akan for each ya. Akan kita for each berapapun yang ada di dalam database ini ya. Nah, caranya gimana? Nah, langsung aja ini kita buka PHP-nya ya, sama dengan for each. Nah, begitu. Ini tidak pakai ini. Ini polanya seperti ini saya buat ya. Dan jangan lupa ditutup dengan n for each ya. PHP n for each ya. Nah, begitu. Oke, ini ada kesalahan, ini PHP. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke welcome lagi. Ini dia berupa row ya, berupa row. Nah, kita masuk ke sini, ini berarti row dia. Nah, row-nya kita andaikan sebagai R aja. Nah, ini ya, ini kita akan ambil dari gambar ini ya, gambar ini ya. Nah, caranya ya ini ya, kita akan hapus nama filenya berupa yang ada di database ini ya. Nah, makanya kita akan edit sedikit begini dan R ya, apa nama filenya, gambar ya, gitu. Nah, satu. Coba kita perhatikan lagi, ini dia gambar ya. Kemudian junior ini adalah ini tipe kamar ya, berarti kita panggil lagi PHP-nya R. Karena berupa result maka berupa objek ya, tipe
kamar. Ini harga juga seperti itu. Letakkan di sini. Ini kita copy aja supaya cepat. Ini harganya. Nah, ini booking ini adalah tombol ya. Tombol kita skip dulu aja. Coba kita lihat apakah sudah berhasil. Nah, ini ada kesalahan pengetikan. Nah, coba kita perhatikan dulu. Di sini coba dilihat teman-teman. Ini berada di upload ya. Berarti ini salah ya polanya. Ini upload. Nah, ini tidak ada di sini, tapi di sini aja cukup. Coba kita refresh kembali. Nah, ini dia sudah nampak gambarnya diambil dari database ya. Dan ini adalah harga. Ini adalah tipe kamar ya. Kemudian kita akan edit sedikit untuk harga ini. Kita ambil number format ya. Nah, caranya ini dia, kita tutup dia dengan kurung number format. Ini format dari PHP-nya. Coba kita refresh kembali. Nah, ini dia ya. Jadi 3 digit langsung koma gitu ya, berupa number format. Oke. Nah, ini sudah halaman depan sudah oke ya. Kita akan menuju controller bagian kamar untuk mengedit ya, mengedit yang ada di sini ya. Nah, ini kita edit akan tampil di sini. Oke, selanjutnya kita akan menuju controller kamar ya yang ada di sini. Nah, ini coba kita sementara kita hapus dulu aja supaya tidak membingungkan. Welcome juga kita hapus. Nah, oke. Untuk edit ya, ini sama polanya seperti tambah. Kita akan copy aja dulu ini. Oh, ini saya sedikit edit teman-teman ya. Ini kita ini if, maka ini dibuat seperti ini, else. Nah, gitu ya. Nah, oke, ini saya sedikit edit untuk penambahannya. Ini letak else-nya bukan di sini ya, tapi di sini tutupnya. Kemudian saya bungkus pakai else lagi. Jika tidak terjadi apa-apa, artinya jika tidak disubmit ya, maka dia akan menuju ke sini ya. Nah, begitu. Ini ditutup lagi dengan tutup kurung ya. Kita rapikan lagi. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, untuk edit seperti saya bilang tadi, itu sama polanya dengan tambah. Jadi kita akan copy aja ini. Copy. Ya, dan kita pastekan di bagian bawah. Nah, gitu. Jangan lupa untuk mengganti nama function jadi edit. Nah, gitu. Nah, polanya ya sama seperti tambah, tapi ada sedikit perbedaan sedikit. Nah, ini backendnya kita ganti menjadi edit kamar ya. Nah, oke, untuk view backendnya edit kamar itu kita copy aja dari list kamar ini. Kita copy dan kita pastikan di backend, di folder backend. Kita ganti menjadi edit kamar. Gitu ya. Oke, kembali lagi untuk si controller kamar. Kita akan lihat dokumentasi CodeIgniter ya. Get where CodeIgniter 3 ya. Artinya kita akan melakukan query ya berupa get where, di mana ketika kita klik ya, klik ininya. Nah, ini di sini nanti ada ID ya, akan kita gunakan ID. Ketika ketik ID ini dia akan menuju get where ya. Ini kita akan edit sedikit teman-teman untuk di bagian list kamarnya. Mana dia? Nah, ini dia list kamar. Nah, ini ya. Ini kita akan rubah sedikit PHP atau langsung aja echo. Nah, ini kita copy aja. Base URL.
Nah, ini ke controller apa nih? Ke controller kamar edit ya. Kemudian titik. Nah, ini kita buat apa namanya? Kamar ID. Nah, begitu. Coba kita refresh kembali. Nah, ini 3, ini 4 ya. Edit 2, 3, 4. Nah, ini sudah aktif. Ini juga langsung aja kita masukkan link untuk delete-nya. Ini kita masukkan del ya. Nah, selesai. Ini list kamar sudah selesai. Langsung aja kita menuju si controller kamar. Nah, kita akan cari dokumentasinya untuk get where. Ya, coba cari aja get where. Nah, ini dia ya. Jadi gini teman-teman, ketika kita inquiry di PHP admin ya, itu artinya select bintang from tkamar where ya. Where-nya apa? Where-nya kamar ID sama dengan berapa nih? Saya maunya 2 misalnya. Ini ya, 2. Kita klik go. Nah, dia akan terselect 2. Ya. Atau kita pilih yang 4. Nah, jadi terselect yang 4. Nah, di sintaknya pada MySQL ini juga diakomodir oleh si codec knitr 3 dengan pola seperti ini ya. Nah, ini dia. Pola seperti ini. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Dan kita akan masuk ke sini. Data, masukkan. Nah, ini kita buat editnya misalnya seperti itu. Nah, ini get where, my table-nya apa? T kamar ya. Arenya ID ini nggak usah. Nah, kemudian ini kita akan menambahkan row ya. Nah, artinya apa teman-teman? Row. Nah, ini artinya kita akan select di bagian row itu aja gitu ya. Nah, ini dia. Nah, kita akan select satu bagian row aja, satu baris aja. Nih, satu baris ini. Nah, ini namanya row ya. Nah, si C ini sudah menyediakan seperti itu. Maka ini dia. Ini dia fungsinya. Nah, kemudian kita akan menampilkan di edit kamar ini ya, edit kamar. Nah, ini dia. Teman-teman, kalian perlu perhatikan, kita akan tampilkan dulu untuk ID-nya. Maka ini saya copy aja. Copy, letakkan di sini. Ya. Nah, ini tipenya adalah teks ya, kita tampilkan dulu. Nanti akan kita hidden ya. Ini ID ya. Kemudian value-nya apa nih? Value-nya, nah, ini berupa PHP ya. Oke. Nah, apa tadi? Kita bentuknya array, editnya ya. Makanya editnya ya. Kemudian kita buat dalam bentuk kamar ID. Oke. Nah, ini coba kita lihat dulu aja apakah sudah tampil di bagian sini. Oh, ini sorry, ini kita edit dulu. Nah, ini undefined variable ID ya. Ini salah ya. Ini seharusnya ini adalah kamar ID ya. Kamar ID adalah ID ya. Kemudian, nah, kita akan menggunakan namanya URI segment ya. Artinya kita akan ngambil ininya, duanya ini. Ya. Coba kalian cari di sini URI. Nah, di sini ada nih teman-teman. URI class. Back di sini bagian ini kayaknya ya. Nah, ini dia. Kita akan menentukan URI segmen keberapa nih. Artinya, ini kan project kita CI Hotel. Berarti ini URI segmen 1, 2, dan ini 3. Berarti dia URI segmen ke-3 ya. Nah, kalian bisa baca di sini keterangannya ya. Nah, ini dia URI segmen 3. Ini kita copy aja.
kita letakkan di bagian ini, ID-nya sama dengan, nah ini, nah itu ya, artinya ID-nya ini, segmen 3-nya ini tampung ke ID, dan kamar ID-nya berupa ID-nya ini dia. Nah, coba kita refresh kembali, kita lihat edit kamarnya, ini dia. Oke, name-nya sama dengan ini kamar ID, kita buat. Coba kita lihat kembali. Nah ini ya, sudah muncul di bagian luar sini ya, berarti sudah oke. Nah kemudian ini juga kita tampilkan di sini jumlahnya berapa. Langsung aja ini kita copy aja value-nya. Nah, letakkan di sini. Berarti ini jumlah. Nah, gitu ya. Ini juga seperti itu, teman-teman. Ini harganya juga seperti itu. Kita copy aja. Letakkan sini harganya. Nah, gambarnya tidak perlu karena kita akan upload ulang ya. Ini nanti kita akan koreksi lagi. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ini ya, 7 sama 500.000 ini sama ya. Nah, sekarang bagian ini nih ya, bagian ini. Nah, jika ini kita tambahkan codingan sedikit di bagian PHP-nya. Jika PHP if ya, if nah, jika editnya tipe kamar sama dengan junior misalnya. Nah ini dia. Nah maka kita echo-kan ya, maka echo selected ya, selected sama dengan selected. Nah, artinya telah terseleksi gitu ya. Nah, ini dia. Coba ini kita copy aja ke bawah. Kita pastekan. Nah, ini. Nah, ini family-nya kita copy. Ini deluxe-nya juga kita copy. Nah, coba kita refresh kembali. Ini apa tadi? Ini junior ya. Makanya kita akan ini. Nah, ini junior otomatis ya. Kalau kita klik ini, refresh kembali, coba back. Klik yang ini. Nah, ini family ya. Family, tipe kamarnya family, ID-nya 3, jumlah 5, harganya 750.000 ya. Nah, berarti sudah oke. Tinggal kita ini hidden aja nih, ini hidden supaya tidak nampak ID yang ada di sini. Coba refresh kembali. Nah, ini dia. Nah, oke. Kemudian kita akan langsung aja kita akan ini dirubah alamat multipartnya, form opennya ini ke edit ya. Edit. Nah, kemudian ada sedikit lagi perubahan. Ini kamar ya. Ini kamar. Nah, ini kan dia akan input ID-nya berdasarkan ID ya. Makanya kita akan tambahkan lagi nih. Nah, ini kamar ID. Oke. Nah, ini bukan insert tetapi update ya. Ini update. Nah, gimana caranya update-nya? Kita lihat lagi nih di bagian code igniter update. Query builder class. Nah, ini selecting data, ini updating data. Nah, ini dia. Kemudian coba kita cari yang namanya ini dia. Ini ya. Ini sudah kita buat array, sudah berupa ini dia. Ya. Kemudian ini kita akan copy. Kita paste di sini. Nah, ini where-nya ID ya. Berarti kamar ID ya. Kamar ID. Kamar ID
Nah, ini dia. Ini kita buat jangan kamar ID ya, artinya ini aja, langsung aja ini ID, kamar ID. Tuh, kita rapikan sedikit. Nah, ini kamar ID letakkan sini ya. Ini dia. Ya, dan update tabel kamarnya berupa data. Ini dia. Oke. Nah, oke, ini kita hapus. Coba kita refresh kembali. Ya. Ini kita rubah nih family menjadi junior ya. Misalnya kita buat 6. Ini angkanya kita buat belakangnya 6 misalnya. Choose file. Kita ganti kamar 4 misalnya. Kamar 5 lah. Open. Klik submit. Oh, sorry. Ini kita lupa redirect. Coba kita lihat tadi berapa tadi? 3 ya. Ini ya, kita lihat di PHP admin ini sudah berganti menjadi 6, ini junior. Ini rupa kita redirect tadi nih. Nah, artinya apa? Setelah ini diupdate, kita akan redirect kembali dia. Redirect kemana nih? Ke kamar, ke controller kamar ya. Nah, coba kita refresh kembali. Ini dia yang sudah kita rubah. Kita rubah lagi aja, misalnya edit ya. Nah, ini dia. Kita ubah jadi family. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya 5 misalnya. Ini kita kembalikan lagi harganya. Dan kita ganti gambarnya jadi gambar 4 lagi. Ya, kita submit. Nah, sudah berganti nih ya. Ya. Oke, nah itu sudah berhasil untuk edit kamarnya ya. Nanti kita akan buat delete di sini ya. Kalau delete sangat mudah sekali ya. Delete sangat mudah sekali. Coba kita lihat di atas polanya. Deleting data. Ini dia. Ini ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Oke, untuk deleting data kita akan menuju modelnya ya. Kita ada buat namanya function delete. Ini kita masukkan ID-nya ya. Variabel ID-nya. Nah, kita copy yang ada di sini. Ini dia. Kita copy aja. Ini kita masukkan. Nah, ini. Nah, ini berdasarkan kamar underscore ID. Ya, kemudian tabelnya apa? T kamar. Oke. Ini untuk modelnya ya. Untuk model. Nah, kita masuk ke bagian controller. Nah, ini dia. Kita dibuat di bagian sini ya, function, kita buat aja del aja. Nah gitu. Nah ini pertama teman-teman, ini kita copy lagi nih ya, copy lagi untuk segmen 3. Artinya ketika kita klik ini ya kan, dia kan ngasih link nih di bawah ini ya. Nah di bawah ini ngasih link. Nah kita ambil segmen ketiganya ya, ini dia. Kita akan panggil model tadi this m kamar ya, delete. Nah gitu, jangan lupa dimasukkan ID-nya. Artinya gimana? Cara bacanya begini. Pertama kan kita ambil dulu segmen 3-nya ya kan, kita tampung di variabel ID. Kemudian variabel ID kita lempar ke m kamar ya yang ada di function delete. Oke, selesai. Kemudian masuk ke m kamar, ini dia tampung, ditempatkan di sini format dari si delete-nya si CI tadi ya. Nah, itu dia polanya. Oke, kita buktikan aja. Ini kita refresh aja ya. Ini kita ambil yang paling bawah 4 ya, kita hapus di sini. Nah, ini hapus. Dan saya lupa lagi untuk redirect-nya. Tapi ini udah hapus ini ya. Ini 4, ini hilang
Nah, ini sudah hilang nompatnya, nggak ada lagi. Nah, ini kita akan revisi sedikit. Ketika dia sudah terhapus, maka redirect ya, redirect ke kamar lagi. Nah, begitu ya. Oke, coba kita refresh kembali. Nah, ini tinggal 2. Kita hapus lagi 1. Nah, ini sudah hapus ya. Oke, berarti untuk edit, insert, delete-nya sudah berhasil. Untuk bagian controller kamar, ke depan kita akan buat autentikasi untuk bagian adminnya ya, sehingga hanya admin yang boleh masuk ke sini ya, dan pegawai aja. Jadi untuk bagian halaman depan tidak bisa diakses oleh ke bagian adminnya. Nah, ini tinggal 1 ya. Nah, nanti kita akan buat lagi yang baru. Oke, teman-teman, itu saja. Demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.